Aku nggak suka beribadah itu dianggap beban gitu. Ketika aku merelakan cinta aku tidak diterima saat aku lagi hijrah gitu. Seberat apakah itu? Seberat mengikhlaskan. Aku adalah tulang punggung keluarga. Hai Tribuners, Siska Mawasti kembali hadir dalam program On Cam Every Night. Kali ini spesial Ramadan. Nah, kali ini aku ngobrol-ngobrol lagi nih dengan seorang penyanyi. Ini tahun sebelumnya aku pernah ngobrol, tahun sebelumnya lagi aku juga pernah ngobrol, saat ini ngobrol lagi. Ini penyanyi cantik, dikenal dengan Ratu Galau Indonesia nih, dan baru aja merilis singlenya di tahun ini. Nah, nanti kita tanya-tanya soal lagu barunya dan juga ceritanya soal Ramadan tahun ini. Langsung saja kita sapa, ada Kak Terry. Hai. Hai Siska, apa kabar, kamu sehat? Baik, luar biasa. Iya. Akhirnya ketemu lagi di Ramadan. Iya, tetap dengan suasana online ya. Masih COVID soalnya kita ya. Tapi lumayan menurun ya COVID-nya ya tahun ini ya. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus bisa melandai ya. Kan udah dibolehkan untuk mudik juga ya. Betul. Mudik juga nggak nih? Nggak tahu nih, kayaknya aku mesti lihat dulu. Soalnya sekarang aku punya 2 anak kan. Yang tahun lalu juga aku udah punya 2 anak. Cuma kan waktu itu masih baby ya. Jadi kalau mau ngapa-ngapain itu masih bisa lah lumayan leluasa. Paling habis waktunya lebih ke kalau bangun tidur malam gitu kan. Paling badannya lebih imunitasnya lebih cepat menurun karena sering kurang tidur gitu. Tapi kalau sekarang anaknya sudah mau jalan 2 tahun dan ternyata anakku yang kedua ini lagi subhanallah aktif-aktifnya. Jadi aku sendiri kayak ngatur diri aku sendiri nanti buat mikir, ntar gimana ya packingnya, aku lagi packing, dia lari-larian, lompat-lompatan. Aduh kayaknya nanti dulu deh pulangnya. Ngomong-ngomong soal anak nih kan udah 2 tahun, berarti yang pertama umur berapa tuh? Jalan 4, yang kedua ya jalan 2. Mereka berarti udah diajarin belum soal puasa gitu? Oh Siska, ada hal yang seru nih di tahun ini. Kalau dulu tahun lalu Ali yang suka nemenin aku puasa, sahur dia yang suka bangun walaupun tetap paginya dia belum kuat ya. Sekarang ada Hasan anakku yang kedua yang dia juga bangun sahur, bahkan pernah waktu kemarin aku lagi agak capek karena aku kebetulan bulan kemarin tuh kayak lagi promo jadi pas awal-awal puasa tuh aku kayak agak-agak drop gitu. Dia bangunin anakku yang pertama dan anakku yang kedua kayak cium-ciumin aku sahur-sahur gitu. Aduh seneng banget deh. Ini berarti mereka bangun duluan dong ya? Iya, dan kadang-kadang kalau misalnya dengar aku udah mulai aktivitas kayak nyiapin bikin minum, kadang-kadang juga last minute misalnya dari sore aku udah siapin bumbu-bumbu yang aku bisa masak dadakan gitu, kayak misalnya contohnya sayur-sayuran gitu. Itu kan pasti mereka dengar aktivitas kan, letak, akhirnya mereka hai gitu pagi-pagi. Dan memang untungnya anak-anakku itu morning person banget, walaupun nggak dalam bulan puasa mereka bangunnya sahur-sahur, tapi mereka memang pagi-pagi bangunnya gitu. Karena memang aku biasain untuk mendidik mereka kalau bisa sholat subuh kalau dari keluarga aku gitu. Tapi ternyata sekarang aktivitasnya lagi sahur, wah makin rame, seru. Oke, berarti ini anaknya nih kalau anak-anak Jaksel ngomongnya morning person gitu ya? Ya, benar, morning person. Ya kan, terus ini tahun ini Kak Terry kembali merilis single ya, setelah tahun lalu singlenya adalah apa ya waktu sorry lupa sekali. Single religi, tak sanggup aku. Tak sanggup aku. Terus sekarang merilis lagi single judulnya Aku Rela. Nah ini seperti proses pembuatan untuk single kali ini? Kalau dibilang proses sebenarnya dari ketika pertama kali aku dengar lagu ini ditawarkan ke Terry, itu sebenarnya cepat sih Kak, kayak nggak berapa lama, kayak 2 minggu kemudian aku rekaman, udah gitu proses sampai ke mastering itu cuma butuh waktu 2 minggu. Tapi kebetulan nih, pas lagi proses persiapan, ibu aku sakit dan aku dikasih kesempatan dari Allah Subhanahu Wa Taala buat merawat ibu aku dan fokus untuk merawat beliau karena emang kebetulan sakitnya lumayan gitu, bukan cuma sekedar pilek atau apa gitu, emang benar-benar perlu perawatan intensif dan beliau hanya pengen dirawatnya sama anak-anaknya gitu.
Untungnya alhamdulillah aku berada di label yang tepat, bernaung di label yang tepat. Tim aku yang kayak ngasih aku kesempatan untuk ya udah Terry kamu apa namanya fokus aja dulu urusin ibu kamu biar insya Allah nanti kalau misalnya ibu kamu udah dikasih kesembuhan kita bisa lebih fokus lagi. Setelah selesai itu sebenarnya lagu udah rampung ya. Harusnya udah siap untuk keluar gitu. Totonya nggak lama begitu, alhamdulillah ibu aku sekitar 2 bulan udah sembuh. Totonya aku yang sakit. Jadi mungkin aku nggak sadar, aku ngurusin ibu aku, apa namanya, dan aku kan juga urus anak-anakku sendiri, walaupun sekarang alhamdulillah udah dibantu dengan asisten rumah tangga, tapi tetap aja ya Siska yang namanya ibu rumah tangga, tetap beliaulah yang pikirannya paling kompleks gitu. Istilahnya orang-orang belum pada tidur, beliau masih melek. Orang-orang belum pada bangun di rumah, beliau yang bangun duluan gitu. Jadi pasti drop lah itu badanku sakit, aku sakit. Nah makanya karena apa namanya udah kebetulan cukup lama pendingnya, akhirnya pas banget nih Sony Music label aku dan aku sepakat untuk ngeluarin singlenya dalam bentuk video lirik dulu gitu sambil nungguin music videonya rampung karena sayang banget kalau kelamaan takutnya nanti momennya keburu orang udah sempet inget dari lagu Tak Sanggup Aku di persimpangan dilema juga masih Masya Allah menggema harusnya kau pilih aku juga ternyata masih sempet naik lagi di akun yang naikin di persimpangan dilema aku jadi kayaknya sayang gitu makanya udah Bismillah tanggal 11 Februari kemarin rilis gitu. Rilisnya Februari kemarin ya. Nah, untuk Aku Rela sendiri ini liriknya nih apakah berkaitan sama lagu cinta-cintaan atau mungkin ada makna lain gitu? Lagu ini memang sangat berkaitan dengan proses hijrah aku, cuma mungkin gambarannya lebih ke berhubungan dengan cita-citaan dan dunia kan kalau Tak Sanggup Aku itu kan lagunya aku persembahkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau buat lagu ini aku pengen gambarin untuk semua pendengar aku mau mempersembahkan ketika aku merelakan cinta aku tidak diterima saat aku lagi hijrah gitu. Jadi tentang mengikhlaskan gitu. Jadi memang apa namanya lagu ini kayaknya kesannya simple tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau baru denger apa namanya musiknya aja pasti udah ngeh kalau ini lagunya berat gitu sebenarnya mudah-mudahan sih insya Allah bisa diterima. Seberat apakah itu? Seberat mengikhlaskan. Jadi ini lagunya lebih soal cerita atau kisah hijrahnya dari seorang Terry Shahab gitu ya? Betul. Oke. Nah, kenapa Kak Terry memilih lagu ini nih? Apa ada daya tarik sendiri atau gimana? Jadi lagu ini waktu itu sebenarnya adalah lagu kesekian kali yang sudah di sounding ke Terry gitu. Jadi dulu sebelumnya ada lagu juga, aku udah sempet tertarik juga, memang belum rekaman, tapi aku ngerasa ini lagu kuat banget untuk dijadikan single aku berikutnya. Ternyata ucuk datang terlambat lah lagu Aku Rela ini. Dan begitu aku denger, kayaknya ini nih yang bakalan keluar jadi single gitu dan ternyata bener begitu udah jadi aku request sama label aku dan kebetulan mereka lagi-lagi menyetujui bahwa Aku Relalah yang naik untuk jadi single Terry untuk lagu pop ini setelah di Persimpangan Dilema. Oh, oke. Nah, katanya nih lagunya juga berkesinambungan gitu sama Persimpangan Dilema. Apakah benar? Betul, jadi lagu ini adalah jawaban. Kalau dilema kan memang kita masih bingung ya, mau milih lanjut, mau milih putus. Itu memang gambaran keadaan aku hijrah juga, tapi jawabannya belum jelas gitu. Tapi kalau di lagu ini, itu aku benar-benar kasih lihat ya bahwa pilihan aku adalah aku tetap berhijrah, walaupun aku rasa di hati aku sakit hati sekali gitu. Aku sudah berharap terlalu banyak memang sebaik-baiknya pengharapan itu pasti ke Tuhan juga ya bukan ke manusia gitu karena manusia itu pasti bisa berubah kapan aja gitu dan ternyata benar begitu saya pun berubah
saya ingin berhijrah dari semua subsistem di hidup aku sudah mendukung, tinggal ada satu lagi yaitu waktu itu mantan kekasih aku. Tapi ternyata ya inilah nikmatnya merelakan dan mengikhlaskan. Allah balas bertubi-tubi yang lebih indah lagi. Jadi aku pengen lagu ini mudah-mudahan bisa menginspirasi. Gak apa-apa kita nangis-nangisan dulu, berusaha untuk merelakan, mengikhlaskan. Tapi pasti Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi dari apa yang kita harapkan. Aduh, dalam sekali. Ini kalau untuk Kak Terry sendiri, apa sih kerelaan yang paling besar di hidupnya Kak Terry? Kerelaan yang paling besar adalah ya berhijrah ya, karena waktu itu Siska, kalau aku boleh jujur, aku adalah tulang punggung keluarga saat itu. Dan aku dikontrak sama label aku secara eksklusif gitu. Secara eksklusif maksudnya adalah tidak cuma suaranya doang. Jadi kalau misalnya rambut aku cantik dan itu bisa kerjasama sama produk kecantikan, misalnya shampoo atau perawatan rambut, itu bisa dikontrak, itu bisa jadi komersil. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua aku di taken by my label gitu kan. Nah bayangin kalau misalnya aku tutup rambut aku sebenarnya secara normally dari segi kontrak, aku sudah menyalahi kontrak aku yang eksklusif itu. Tapi subhanallahnya Allah tetap memberi jalan karena memang ya rezeki itu dari Allah. Kalau kita selalu berusaha berbuat baik yang hubungannya adalah tentang ketuhanan, begitu hubungan tentang ketuhanan pasti dikasih jalan. Dan benar, justru di saat aku tadinya itu adalah kerelaan aku yang paling besar gitu. Aduh, kalau sampai aku di-cut sama label aku jujur aku nggak tahu deh aku mesti gimana nih menghidupi keluarga aku gitu kan, membantu gimana caranya supaya tetap bisa survive gitu. Belum kepikiran deh. Tapi gimana ya, kok di hati aku benturannya semakin besar kalau misalnya aku mencoba untuk melawan gitu. Jadi, aduh nggak bisa. Ini harus aku ikutin. Aku mesti hijrah. Aku serahin aja ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Totonya apa? Ternyata justru begitu aku merelakan, begitu aku sampaikan ke label aku bahwa aku ingin hijrah, justru label aku yang menyediakan semuanya. Aku nggak ngerti karakter bahwa ternyata kalau orang pakai hijab itu masih bisa kelihatan anggun, masih bisa kelihatan nggak nggak old school gitu. Itu mereka yang bantuin semuanya. Aduh, thanks to banget. Aku mesti ngucapin sama tim aku waktu itu adalah Mbak Sendari. Tapi sekarang beliau udah nggak di label aku gitu. Beliau lah yang banyak membantu hijrah aku gitu. Aku sampai tidak keluar duit sepeser pun untuk mempersiapkan aku yang baru gitu. Jadi awalnya berada di persimpangan dilema, kemudian mengikuti kata hati, rela, akhirnya jadilah Terry yang sekarang ini. Yes, ya itu dia gitu. Dituangkan dalam karya gitu ya. Betul gitu. Sempet sih kayak ada ya, aduh Terry kok kamu miris gitu, kok nelongso banget gitu loh, mau gitu nge-share cerita hidup yang istilahnya kok kayaknya aduh nangis-nangisan dan kamu nangis buat orang lain. Ntar dulu, jangan lihat bungkusnya, coba kamu lihat pesan di balik itu dan kamu lihat aku sekarang. Aku mohon doanya mudah-mudahan hijrah aku tetap istiqomah, tetap pada jalannya, pada pathnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa selalu menginspirasi gitu. Mulai kapan ya berhijabnya untuk Kak Terry? Aku hijab mulainya tahun 2015. Kebetulan waktu itu aku sekalian dikasih gambaran dikasih ide sama Allah untuk bikin single religi aku yang pertama, judulnya Nawa. Itu tentang niat bulan puasa, niat berpuasa gitu. Jadi pas banget. Jadi begitu aku hijrah, aku juga punya karya gitu saat itu, alhamdulillah. Oke, jadi kalau jadi musisi itu enak ya untuk menuangkan kisahnya lewat lagu-lagu gitu ya. Oh, nggak apa-apa juga. Kita jadi pendengar juga enak. Tinggal dinyanyiin udah insya Allah dapat ide-ide baru buat move on.
Nah, untuk Kak Terry sendiri ini kalau misalnya dalam pemilihan lagu tuh ada kriteria khususnya nggak sih? Kan selama ini lagu-lagunya Kak Terry juga masih didengar sama pendengar. Amin, 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 amin. Ada kriteria khusus nggak untuk saat pemilihan lagu? Jujur sih kalau dibilang kriteria aku nggak bisa sebut ke situ. Ini adalah karunia terbesar dari Allah yang diberikan ke aku dan juga tim aku yang kita selalu sinkron gitu. Apa ya? Kok kayaknya aku suka ya lagu ini. Oh sama aku juga suka lagu ini. Coba kita kerjain. Begitu denger ternyata hasilnya glam gitu. Hasilnya walaupun kayak lagu Aku Rela ini aku coba untuk balut dalam bentuk yang sangat simple, sangat berbeda dengan Butiran Debu, dengan Harusnya Kau Pilih Aku yang di situ musikalitasnya bener-bener gereng banget gitu. Kalau ini bener-bener yang simple tapi kok catching gitu ya. Itu yang susah tuh itu gitu. Dan itu aku ditanya rahasianya apa, kiatnya apa biar bisa nentuin lagu itu enak atau enggak. Aku nggak tahu. Karena it's a gift, it's a big gift gitu. Dan jujur kalau dibilang kayak tadi Siska bilang, iya Kak Terry ini lagunya banyak yang long lasting. Itu setiap aku dengar kayak gitu, aku deg-degan karena orang ekspektasinya pasti setiap kali aku ngeluarin single itu enak gitu. Itu yang bikin tegang. Jadi sampai sekarang Kak Terry juga masih deg-degan gitu ya kalau mau merilis lagu. Ya iyalah. Setiap satu lagu baru itu sesuatu yang baru lagi yang sama deg-degannya sama seperti dari pertama kali aku masuk ke label aku rekaman gitu. Bisa jadi selalu beban gitu nggak sih Kak? Iya. Kadang-kadang nih udah siap nih jadwal rekaman udah ada, tapi aku sakit. Aku terlalu mikirin, jadi badanku drop gitu. Sementara rekaman sakit itu nggak mungkin. Karena rekaman itu butuh nyanyi dari awal sampai akhir itu diulang-ulang dalam keadaan berdiri terus. Kalaupun duduk paling cuma kayak buat lagi ngetek apa backing vokalnya atau segala macem. Tapi sisanya itu kan posisi badan yang berdiri itu memang akan menghasilkan suara yang paling maksimal gitu. Itu capek Siska, jangan salah. Oh cuma nyanyi aja. Oh jangan salah. Satu shift aja rekaman itu bisa 6 jam disiapkan oleh studio. Berarti rekaman itu tidak sesimpel itu. Dan kamu mesti fit. Dan itu kadang-kadang itu kembali lagi ke pertanyaan kamu. Punya tekanan tersendiri nggak sih? Ya itu aku pernah nggak jadi rekaman. Akunya sakit. Terlalu mikirin beban. Jadi saking bebannya sampai segitunya, bahkan sakit gitu ya Kak Terry ya? Iya. Nah untuk Ramadan tahun ini, kan masih di tengah pandemi juga, tapi meskipun kasusnya udah mulai turun, nah ini gimana nih pengalamannya Kak Terry selama Ramadan tahun ini? Karena alhamdulillah udah dapat gambaran waktu dari Ramadan tahun lalu ya. Paling yang aku siapin ke sini sekarang benar-benar fisik si Siska dengan umurku yang makin bertambah, aku semakin tua dan anakku semakin dewasa dan mereka justru semakin kuat. Jadi sebelum bulan puasa kemarin aku benar-benar nyiapin fisik aku untuk olahraga setiap hari dengan jaga makanan yang dari pagi sampai sore itu benar-benar itu nutrisinya ya kalau bisa protein, karbohidrat itu semuanya diusahakan seimbang ala Terry gitu. Karena apa? Bulan puasa itu kan kita terus-terusan di siang hari kita nggak diisi makanan dan itu banyak adaptasi yang tadinya selama 11 bulan itu kita dari siang itu kalau lapar tinggal makan ini enggak. Dengan aktivitas anakku yang makin luar biasa. Jadi sebelum puasa aku siapinnya dengan olahraga dan jaga nutrisi makanan aku dan minum suplemen kayak contohnya minyak ikan, terus olive oil, virgin coconut oil. Gitu. Oke, jadi kalau untuk rahasia puasa tetap segar, tetap bugar, itu adalah tetap olahraga ya, dan juga suplemen ya, paling penting ya. Iya, dan yang pasti air putihnya begitu jam buka puasa itu mesti banyak-banyak. Kadang-kadang orang lupa minumnya es buah yang dingin-dingin, yang manis-manis. Padahal sebenarnya coba deh, kamu coba nih buat yang kamu lebih senang minum yang manis-manis. Coba deh, kalau udah minum yang hangat, misalnya nggak kuat nih langsung dingin. Nanti begitu ada momennya terasa haus, coba deh minum air putih dingin aja itu sebenarnya udah cukup gitu. Oke. Nah Kak Terry, ada nggak sih pesan gitu buat Tribuners di rumah dan juga Terry Lizer gitu
untuk tetap istiqomah gitu loh di bulan Ramadan? Ada nggak pesan dari Kak Terry gitu? Kalau memang mau semangat dengerin single aku tahun 2015 itu Nawa itu, karena itu lagunya bikin semangat. Dan seperti terkait dengan lagunya, aku nggak suka beribadah itu dianggap beban gitu. Jadi just take it everything so simple, bawa enak, bawa lepas, bawa ibadah ini adalah untuk Allah gitu. Jadi pasti semuanya akan fun. Iya memang bukan berarti karena kita have fun terus kita nggak ngerasa lapar haus, tapi kita jalani dengan senang hati itu bawaannya, jadi kita ngasih vibe yang positif, pasti bawaannya jadi enak semua gitu. Oke, jadi paling penting adalah mendengarkan lagu-lagu Kak Terry selama Ramadan. Yes. Dengan proses Ramadan ya, dari persimpangan dilema soal mana caranya mau hijrah apa enggak gitu, sampai aku rela makan gitu kan ya. Nah, oke, terus ada ini nggak sih yang spesial di Ramadan tahun ini? Yang spesial yaitu aku baru aja ngeluarin single Aku Rela, di mana Ramadan pun terkait dengan, bayangin kita suruh puasa kan kita mesti ikhlas ngelakuin, baik suruh nahan lapar. Sementara fitrahnya manusia adalah diisi perutnya. Kalau bukan karena ikhlas mana mungkin. Mudah-mudahan lagu Aku Rela ini ngedukung proses ikhlas kamu, karena nih kalau aku sendiri nih Siska, entah kenapa kalau setiap bulan puasa itu aku selalu kayak dijadikan titik balik untuk aku inget dosa-dosa aku, baik ke Allah maupun ke orang-orang gitu. Aku nih kurang apa ya? Oh iya, aku kurang ikhlas waktu keadaannya kayak begini. Dan memang ikhlas itu pelajaran sampai mati aku rasa gitu. Karena setiap hari akan selalu diuji kesabaran orang dan berusaha untuk mengikhlaskan. Jadi mudah-mudahan bisa menemani lah single ini buat teman-teman semua di bulan Ramadannya. Dan lagunya memang juga tenang, jadi kayaknya nggak bikin pusing deh kalau dengerin siang-siang atau lagi ngabuburit gitu. Nggak beban banget gitu ya untuk puasa gitu ya. Nah, Kak Terry setelah merilis single, kapan nih albumnya nih? Amin Siska, aku tetap menjalani proses persiapan aku. Kemarin juga aku masih suka tukar pikiran sama tim aku, ngejar sebelum akhirnya libur panjang ya, semuanya libur nasional gitu. Doain aja. Tapi itu ya, karena yang terkait dengan pertanyaan kamu tadi, kakak gimana sih rasanya selalu istilahnya hits maker gitu, lagunya masih menggema sampai sekarang. Yaitu aku nggak bisa buru-buru dengan belajar dari kejadian, lagu-lagu aku banyak yang alhamdulillah long lasting. Aku selalu berusaha untuk cari yang terbaik untuk Terry selanjutnya. Jadi mudah-mudahan persiapan album ini aku dikasih sehat, tim aku dikasih sehat, semuanya lancar, mohon doanya. Mudah-mudahan secepatnya, aku sih harapannya tahun ini album aku bisa rilis. Dan kalau ditanya apakah akan ada cover-cover lagi, kayaknya itu nggak bisa lepas dari Terry. Jadi aku masih minta ke tim label aku untuk perizinan urusan cover-mengcover. Mudah-mudahan nih cover ala Terry lagi bisa nemenin kamu dan bikin, lucu juga ya dibikin kayak begini. Aku tungguin ya nih albumnya kapan. Doanya Siska, thank you. Lagu Aku Rela ini udah tersedia di semua platform ya? Betul, dan insya Allah mudah-mudahan single ini music videonya, mudah-mudahan nih, tadi rencananya tanggal 30 bulan lalu akan rilis, tapi ternyata begitu kita sempat meetingin, hasilnya banyak yang belum terlalu sesuai dengan ekspektasi aku dari segi alur ceritanya, dari film, dari music videonya. Jadi insya Allah ini akan rilis tanggal 27 bulan ini, insya Allah. Mudah-mudahan nggak ada pengunduran lagi, mudah-mudahan semuanya suka. Oke, jadi single cuma di Tribun nih aku informasi ini, baru di Tribun nih, yang tahu tanggalnya. Dong nih terakhir seperti biasa, untuk para Tribuners yang mungkin belum denger ini lagunya Kak Terry yang Aku Rela, boleh dong menyanyikan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bila memang ini yang bisa
membuatmu bahagia. Biar aku yang pergi, walau sakit hati ini. Dan bila memang kau tak mungkin lagi menjadi belahan jiwa ini, aku rela kau memilih dirinya. Ini Kak Terry kalau misalnya selalu energi yang positif gitu ya Kak Terry. Amin. Itu semua karena berkat doa semua juga. Terima kasih waktunya nih. Sama-sama Siska, thank you. Mau bertemu dengan teman-teman juga ya, nih mau bukber juga ya. Iya. Oke, sukses buat lagunya, ditunggu albumnya ya. Kita tunggu wawancara selanjutnya dengan Terry Shahab. Amin. Yes, ya. Terima kasih selalu dikasih ruang buat dari Tribun, dari Tribuners dan Terry Lizers. Matur suwun sembah sangat. Mudah-mudahan kamu semua suka single terbaru Terry, Aku Rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Siska. Thank you. Terima kasih Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.